Baik, kita mulai saja teman-teman di pertemuan kedua ya, pertemuan kedua hari Rabu tanggal 20 Maret 2024. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita hari ini selalu keadaan sehat selalu ya, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin ucapkan kepada teman-teman selamat berbuka puasa. Semoga dalam buka puasa ini pas jam 7 sore di hari Rabu ini kita selalu dalam kesehatan, ya, kepenuhan keberkahan dalam bulan Ramadan ini. Saya juga ucapkan juga kepada teman-teman yang lain, khususnya kepada Rian Santia yang hari ini ibundanya berpulang ke Ramatullah. Semoga arwah almarhumah ibunda diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita mulai saja teman-teman ya. Saya akan share kepada Anda uh, kuliahnya, mata kuliah hari ini tentang ekonomi pembangunan. Anda bisa melihat saya pada kamera kedua ya teman-teman ya. Ya, kita mulai saja teman-teman. Oke, dalam pertemuan kedua ini, ya, kita mulai dalam ekonomi kedua ini yaitu tentang teori-teori dalam ekonomi pembangunan ya. Dan ya, dalam pertemuan kedua nanti teman-teman mohon apa ya? Mahasiswa absensi wajib untuk on kamera ya, sebagai bukti kita dalam mengajar ya teman-teman ya. Tolong kerjasamanya. Dan hari ini Rabu 20 Maret 2024, kita mulai jam 7 sore atau 7 malam sampai selesai. Ya, kita majukan ya dari jam 5. Ya, kita mulai saja teman-teman tentang pengertian ekonomi pembangunan ya. Di mana ekonomi pembangunan berbicara tentang salah satu cabang ilmu pengetahuan dalam ilmu ekonomi yang khusus mengkaji persoalan-persoalan pembangunan, baik itu sektor bisnis, sektor keuangan, ya, sektor di dalam negeri atau apa yang terjadi di eksternal di luar negeri, ya, juga sektor dalam perbankan, teman-teman ya. Jadi nanti ekonomi pembangunan ini akan lebih banyak kita berbicara studi kasus, teman-teman ya. Tentunya teman-teman dalam pembelajaran ekonomi pembangunan kita juga akan membahas ya nanti pada berikutnya. Oke, teman kita akan masuk ya, akan membahas studi pembangunan yang terjadi pada negara industri maju ya, dan juga beberapa negara berkembang ya. Oke, kita masukkan Bang Rory, silakan Bang Rory maju, masuk Bang Rory ya, sehat selalu Bang ya. Nah, tentunya nanti kita akan membahas juga ekonomi pembangunan ini, di mana kita akan bicara tentang proses pendapatan total dan pendapatan per kapita ya, di mana dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk ya. Apa nih kalau terjadi pertambahan penduduk ya? Disertai perubahan-perubahan fundamental dasar dalam ekonomi, dalam struktur ekonomi suatu negara, dan bagaimana ekonomi ini berbicara tentang pemerataan bagi penduduk suatu negara ya. Tentunya tujuan ilmu ekonomi ini sangat baik. Kita akan berbicara tentang bagaimana apa yang terjadi kalau pertambahan penduduk dengan sumber daya yang terbatas ya, perubahan fundamental yang terjadi ya. Lalu bagaimana tentang pemerataan bagi penduduk suatu negara, suatu bangsa ya, jika salah satu fundamental ada terjadi perubahan, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita akan lihat beberapa pandangan pakar ekonomi, di mana ada pakar pandangan ekonomi. Mohon perhatikan teman-teman. Saya mohon minta di mute teman-teman ya. Di mana ada pandangan pakar ekonomi yaitu John Maynard Keynes ya, di mana teori ekonomi yang dinyatakan dari teori Keynesianisme ini berbicara teori ekonomi yang mempunyai peranan penting ya tentang kebangkitan ekonomi. Artinya bagaimana kebangkitan ekonomi terjadi sehingga
ekonomi akan bergerak, yaitu menyatakan pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Ya, nanti kita akan lihat lagi. Ya, nah di sini teman-teman Keynes menyatakan bahwa atau berpendapat pentingnya permintaan agregat, ya, sebagai faktor pendorong ekonomi yang sedang lesu, ya, atau ekonomi negara kita yang sedang lesu, ya, sangat penting, ya, apabila kebijakan pemerintah dapat meningkatkan level makro, ya, level yang secara besar keseluruhan, bagaimana ekonomi bisa bergerak atau memberikan dampak positif, yaitu mengurangi pengangguran atau jobless, ya, dan deflasi, ya. Di sini juga diharapkan pemerintah meningkatkan pengeluaran, ya, pengeluaran atau kegiatan 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 pengeluaran dalam pemerintah, dan uang dapat beredar di masyarakat akan bertambah, mendorong masyarakat berbelanja, meningkatkan permintaan, ya, permintaan agregat, serta bagaimana kita melihat tabungan masyarakat akan meningkat pula, ya, sehingga dari tabungan tersebut mohon teman-teman, saya masih ada mohon tolong di mute sebentar, siapa nih? Itu mic-nya nyala. Siapa? Jadi Udah, Pak. oke, ya. Pemerintah meningkatkan pengeluaran dan uang beredar di masyarakat akan bertambah, mendorong masyarakat berbelanja, ya. Ada kegiatan berbelanja, ya. Tentunya tidak terjadi pengangguran, ya. Ekonomi bergerak, ya. Serta tabungan masyarakat meningkat, dapat meningkatkan modal investasi dan kondisi ekonomi yang semakin baik, teman-teman, ya. Ini harapan dalam ilmu ekonomi, ya. Tentunya ilmu ekonomi berbicara positif, ya. Lalu berikutnya teman-teman kita lihat bagaimana pandangan pakar ekonomi Adam Smith, ya. Ini paling tua lagi, ya, paling tokoh ekonomi senior, ya. Beliau menyatakan bahwa ilmu ekonomi berbicara ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya, bagaimana mengelola atau mengalokasikan sumber daya yang terbatas, sumber daya alam yang terbatas, ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu artinya kesejahteraan, teman-teman, ya. Bagaimana sumber daya yang terbatas ini bisa kita olah, ya. Jangan sampai hancur, jangan sampai berantakan, jangan sampai rusak yang terbatas ini, sehingga kita bisa kelola dengan baik, ya, untuk anak cucu dan generasi penerus kita, sehingga mencapai tujuan kemakmuran, ya. Lalu Adam Smith juga berbicara tentang tokoh ekonomi liberal, ya. Beliau tokoh ekonomi liberal berbicara sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalis adalah segala kekuatan ekonomi, ya. Seharusnya ada di tangan pasar, di mana manusia mempunyai kedudukan sebagai individu yang diutamakan, ya. Ini teori ekonomi liberal, ya, berbicara tentang ekonomi kapitalis. Nanti kita akan bicara tentang ekonomi Indonesia, ya, kawan-kawan, ya. Lalu Adam Smith juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ada masa perburuan atau masa primitif, ya. Lalu diikuti masa pertanian, ya. Lalu diikuti lagi masa perdagangan, ya, perdagangan antar suku, lalu membesar menjadi atau memperluas perdagangan antar bangsa, negara, ya. Lalu terakhir adalah masa dunia industri, ya. Sehingga beliau menyatakan bahwa masyarakat akan bergerak dari sistem tradisional menuju masyarakat modern yang kapitalis, dunia industri, ya. Ini banyak terjadi di kota-kota besar, ya. Sehingga Adam Smith membuat tulisan, yaitu beliau sebagai bapak ekonomi modern, bagaimana meletakkan landasan ekonomi klasik dengan karyanya The Wealth of Nation atau kesejahteraan bangsa-bangsa. Pertama, adanya pembagian kerja, division of labor, ya, atau spesialisasi pekerjaan, ya, yaitu produksi barang menjadi lebih efisien, ya. Kedua adalah semakin bebas orang dapat bertindak secara ekonomi, maka mereka akan semakin produktif, ya.
Lalu ketiga, pemerintah tidak boleh mengintervensi kegiatan ekonomi, tetapi harus menjamin keamanan dan juga menyediakan undang-undang ya dan lembaga publik tertentu ya. Keempat adalah permintaan penawaran pasar adalah tangan tak terlihat atau bahasa Inggrisnya invisible hand yang akan menstimulus pasar menuju keseimbangan teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ya teori pertumbuhan ekonomi klasik ya. Tadi Adam Smith menyatakan ekonomi bertumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan pendudukan, ya, penduduk warga. Ya. Lalu David Ricardo menyatakan pertumbuhan penduduk yang semakin besar menyebabkan penurunan upah atau gaji dan ekonomi menjadi stagnan. Stagnan itu apa ya? Tidak bergerak ya. Ya memang terjadi ya. Kalau penduduk semakin bertambah makin besar ya, terjadi persaingan ya, perang harga, perang upah ya. Lalu terjadi upah yang apa ya, semakin yang tadinya ditentukan upah 6 juta menjadi turun jadi 3 juta ya karena akhirnya menjadi ekonomi tidak sehat dan ekonomi menjadi stagnan ya. Lalu berikutnya Robert Malthus menyatakan pertumbuhan penduduk 2 kali lipat ya dibandingkan produksi pangan sehingga akan terjadi krisis pangan dan kelangkaan ya. Ini sudah terjadi teman-teman ya. Penduduk di dunia ini kalau tidak salah hampir 7 miliar ya. Sedangkan produksi pangan atau pertanian atau peternakan ya sangat terbatas ya. Sehingga kita lihat banyak sekali terjadi krisis pangan di beberapa negara ya. Ya mudah-mudahan negara kita diluputkan atau dihindarkan dari masalah musibah tersebut ya. Amin ya. Lalu berikutnya ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ya. Saya memberi singkat-singkat aja kawan-kawannya. Di mana Harold Domar menyatakan perlunya ada investasi bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh, artinya ekonomi yang bertahan atau bahasa Inggrisnya steady growth ya. Lalu ada Schumpeter ya. Beliau menyatakan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Ya, betul betul sekali ya. Jadi kalau negara yang kuat, negara yang ekonominya bergerak maju, tentu banyak para bisnismen atau wira swasta ya. Lalu berikutnya ada Robert Solow ya. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi modal dan output yang dihasilkan. Ya betul dalam ekonomi betul ya. Tetapi tabungan ini harus bisa diputarkan kembali ya, jangan sampai macet atau berhenti di situ saja ya. Bagaimana dunia industri harus dikembangkan teman-teman ya. Lalu berikutnya kita lihat teman-teman, iya, teori pertumbuhan ekonomi historis ya. Di sini ada Friedrich List menyatakan pertumbuhan ekonomi yang dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Betul ya, artinya tata produksi industri, baik industri berat, industri jasa, industri pangan, peternakan, perikanan, ya, dan berbagai hal yang menyangkut sandang pangan ya harus diatur bagaimana bisa berjalan lancar atau berkelangsungan tahun demi tahun ya, sehingga ekonomi bisa bertahan dan kebiasaan masyarakat dalam hidup juga berlangsung dengan baik ya. Lalu berikutnya ada Warner Sombart ya, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Betul sekali ya. Artinya dalam masyarakat kita ada susunan organisasi ya, baik di berbagai daerah ya. Suku Batak mungkin beda lagi, suku Jawa beda lagi ya. Suku NTT juga beda lagi ya. Lalu ada ideologi masyarakat ya, baik dalam paham masing-masing ya. Di masyarakat itu berbeda-beda ya, dalam pemikiran ya, dalam agama dan berbagai hal ya. Lalu berikutnya ada Walt Whitman Rostow menyatakan pertumbuhan ekonomi melalui 4 tahapan yaitu tradisional, transisi lepas landas dan menuju kematangan. Ini hampir sama dengan pemikiran Bapak Soeharto, bagaimana Indonesia tradisional, lalu ada
transisi dari tradisional ke industri, lalu negara Indonesia akan lepas landas menuju kematangan atau masyarakat adil dan makmur. Hampir sama ya. Kalau kita lihat cita-cita Bapak Presiden RI kedua Bapak Soeharto ya. Lalu berikutnya ada Brun Hildebrand ya, Hildebrand ya. Ini menyatakan pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar menukar masyarakat, yaitu barter, jual beli dengan uang, dan sistem kredit. Ya, sudah terjadi ya. Sekarang pembayaran apa ya, moneyless ya atau e-wallet ya. Lalu berikutnya ada Carl Butcher menyatakan pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Ya, betul sekali ya. Jadi dalam dunia industri, bagaimana dunia industri produsen dan konsumen harus saling terjalin ya, sehingga ada terjadi jual beli ya. Jual beli dan saling membutuhkan. Ya, kawan-kawan, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita akan masuk pembangunan ekonomi Indonesia ya, di mana dapat dijelaskan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan cara memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai ya perubahan ya, mohon maaf saya tambahin lagi, perubahan ya, perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara ya, khususnya negara Indonesia, dan juga harus menghasilkan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara ya. Tulisan ini saya ambil dari program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 29 Juni 2023 oleh Anugrah Dwi ya. Mohon dibaca lagi kawan-kawan ya. Ini penting sekali bagaimana tentang pembangunan ekonomi yang sebenarnya ya, khususnya di dalam era Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Selanjutnya kawan-kawan kita lihat bagaimana program pembangunan ekonomi Indonesia ya, ini dari sumber Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari tesisnya. Ada beberapa hal pemerintah sudah melakukan, yaitu proyek strategi nasional ya. Artinya pemerintah Indonesia mendorong pengembangan proyek strategis nasional yang diprioritaskan di berbagai wilayah. Bagaimana kita bisa meratakan pembangunan ekonomi dari Sabang sampai Merauke ya. Ini kita dukung kawan-kawan ya. Lalu pemerintah tengah berusaha menyelesaikan 200 proyek strategis nasional dan 12 proyek strategi nasional ya. Nah, kita harus dukung apa yang sudah dirintis oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ya, dan kita akan lanjutkan lagi kepada kepemimpinan berikutnya, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto ya. Lalu berikutnya pemerintah sudah melaksanakan bagaimana rencana pembangunan jangka panjang ya, RPJPN ya, rencana jangka panjang nasional. Mohon maaf nih saya tambah lagi nasional ya, kelupaan saya nih, nasional ya. Hampir sama dengan garis-garis besar haluan negara yang dibuat oleh Bapak Presiden Soeharto ya, di mana rencana pembangunan jangka panjang nasional ini adalah rencana paling penting secara hierarkis, mencakup periode 2005 sampai 2025 ya, tahun depan kawan-kawan ya. Oke ya, kita akan melaksanakan pembangunan menyeluruh di ibu kota negara Nusantara di Kalimantan, di mana RPJN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan perencanaan dalam pembangunan ekonomi ya. Jadi ekonomi tidak hanya dulunya hanya di Pulau Jawa, tetapi bagaimana kita mengembangkan ekonomi ke Kalimantan menuju Indonesia Timur ya, sehingga keseimbangan ekonomi di Indonesia bisa merata kawan-kawan ya. Nah, berikutnya setelah 1 dan 2 kita lihat yang ketiga dan keempat kawan-kawan. Bagaimana pentingnya Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, di mana Master Plan ini
adalah rencana strategis pemerintah Indonesia di bawah Bapak Presiden Joko Widodo dan akan dilanjutkan lagi, ya. Bagaimana kita bisa mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di Indonesia, ya teman-teman ya. Ini penting sekali. Kita sebagai sarjana manajemen dalam bidang ekonomi, kita harus mendukung bagaimana kita mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di Indonesia sehingga ekonomi di Indonesia bertumbuh, perekonomian bergerak, masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan, ya, masyarakat mendapatkan hidup yang layak, masyarakat bisa, tadi saya katakan, bisa mempunyai tabungan, ya, dan perputaran tabungan bisa diputarkan kembali untuk kegiatan-kegiatan usaha-usaha ekonomi, sehingga tujuan pemerintah adalah menjadikan masyarakat Indonesia makmur, adil, dan sejahtera. Ya. Nah, kita lihat bahwa master plan ini, master percepatan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia, bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ya, artinya kawan-kawan yang mungkin sekarang umurnya masih di bawah 25 atau ya saya katakan di bawah 30 atau 32 ya teman-teman ya. Pentingnya Anda meningkatkan daya saing kualitas Anda ya dalam bidang apapun ya. Sebab persaingan dalam ekonomi ini tidak hanya bicara masalah persaingan dalam perdagangan ya, tetapi juga masalah sumber daya manusia. Maka saya selalu himbau kepada teman-teman untuk tingkatkan pendidikan Anda, kualitas Anda ya, sehingga Anda bisa menjadi manusia-manusia atau orang Indonesia yang berhasil, sukses ya. Lalu berikutnya keempat, program pemulihan ekonomi Indonesia atau PEN ya, artinya program yang diluncurkan pemerintah Indonesia tahun 2020. Bagaimana pemerintah dengan susunan kabinetnya di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo berhasil mengatasi pandemi COVID-19 ya, sehingga ekonomi berjalan baik dan lancar ya. Tadi ada video saya pagi hari ya, bagaimana ekonomi kita selama masa pandemi COVID, ya, ekonomi kita berjalan surplus, ya, artinya ekspor kita meningkat, ya, impor kita juga meningkat, tetapi terjadi surplus, ya, terjadi profit, keuntungan, kawan-kawan, ya, sehingga syukur alhamdulillah, ya, dalam program tahun 2020, ya, dengan usaha kerja keras, ekonomi kita tetap stabil, ya, masyarakat cukup baik, ya, dalam penghidupan kesejahteraan, ya. Sehingga program ini meliputi kebijakan komprehensif serta alokasi dana APBN ya. Jadi sudah diperhitungkan oleh pemerintah dan kabinet dan keuangan dan juga oleh Ibu Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani. Semua sudah diatur dengan baik. Syukur alhamdulillah kita keluar dari berbagai wabah atau musibah pandemi COVID-19 dan ekonomi kita berjalan sangat baik ya, sangat baik dan sangat dikagumi oleh negara-negara lain ya. Selanjutnya kelima teman-teman kita lihat artinya ada program ekonomi kerakyatan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan masyarakat pedesaan dengan mensinergikan ya, saya ubah lagi mohon maaf, mensinergikan ya. Artinya berbagai programnya yang bertujuan bagaimana ya mengembangkan masyarakat pedesaan ya teman-teman. Nanti mohon bantuannya ya, bagaimana Anda yang berada di kampung halaman mungkin di Samarinda, di Medan, di Manado, di Papua, di ya dari berbagai desa-desa ya teman-teman ya, agar bisa membantu saudara-saudara kita mengetaskan ya, memberikan saran-saran atau ilmu-ilmu kepada masyarakat pedesaan sehingga kita bisa mengetaskan atau menjadikan masyarakat pedesaan menjadi masyarakat unggul, produktivitas bisa meningkat dalam pertanian peternakan ya, kita bantu mereka kawan-kawan ya. Tentunya program ini melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, lalu dibantu juga oleh Kementerian Keuangan oleh Ibu Sri Mulyani, lalu ada Kementerian BUMN oleh Bapak Erick Thohir, lalu ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan dukungan dari Bank Indonesia, ya teman-teman ya.
Oke, selanjutnya teman-teman, ini ada studi kasus pertama. Ya. Nah, teman-teman, pertemuan kedua kita telah mempelajari tentang pembangunan ekonomi Indonesia. Mohon lihat kembali ada di website Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tentunya sudah dijelaskan secara ringkas program ekonomi Indonesia, ya, di mana pemerintahan Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ya telah berhasil menjalankan amanah ya dalam 10 tahun ini, menuju 10 tahun ini, ya, memimpin 10 tahun dalam menjalankan tugas amanah yang akan berakhir pada tanggal 20 Oktober ya. Tentunya keberhasilan ini harus kita syukuri ya. Tadi saya ceritakan bagaimana kita bisa keluar dari epidemi COVID-19 ya. Ekonomi kita bergerak baik ya. Terjadi surplus antara ekspor dan impor, alhamdulillah ya. Ekonomi kita bergerak tetap kuat ya, strong ekonomi ya, dan ini menjadi pujian-pujian bagi negara-negara lain ya. Tentunya teman-teman 1A jelaskan 10 keberhasilan program pembangunan yang berhasil dilaksanakan pemerintah oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Jelaskan dengan lengkap dan mantap ya. Kita harus akui ya, apa yang sudah berhasil kita akui kawan-kawan ya. Jangan kita nyinyir atau apa ya. Kita harus akui bahwa keberhasilan sudah dijalankan, sudah ada dasar-dasar yang diberikan atau legacy yang diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Tentunya kita bisa teruskan lagi ya. Ya, kita nggak usah berantem-berantem masalah yang lalu ya. Yang penting bagaimana kita menjaga persatuan kesatuan bangsa Indonesia ini sangat penting ya. Lalu berikutnya ini 1A, lalu 1B ya. Tolong perhatikan. Jelaskan kekurangan atau mungkin masih ada kekurangan dari pelaksanaan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jelaskan 5 saja yang mungkin harus diperbaiki ya. Jelaskan dengan mantap dan berkualitas ya. Anda boleh memberikan jawaban lebih dari 5, artinya Anda saya anggap mahasiswa berkualitas ya. Jadi tugas studi kasus pertama ya, kita sudah dengarkan bagaimana tentang program kepemimpinan ekonomi Indonesia sudah berjalan baik, kita lepas landas ya. Berhasil keluar dari berbagai masalah epidemi COVID ya. Anda harus akui, harus jelaskan 10 keberhasilan program pembangunan yang berhasil dilaksanakan oleh Bapak Presiden Jokowi, jelaskan dengan lengkap dan mantap ya. Diketik kawan-kawan dan dikumpulkan bersamaan atau sebelum UTS melalui email yang sudah ada di WA grup kita ini ya kawan-kawan ya. Lalu berikutnya mungkin ada kekurangan, ada kelemahan atau harus yang diperbaiki dalam pelaksanaan pembangunan Presiden Bapak Joko Widodo. Apa? Anda jelaskan 5 hal tersebut ya, yang harus diperbaiki, jelaskan dengan mantap dan berkualitas. Anda boleh memberikan jawaban lebih dari 5. Kalau Anda bisa memberikan jawaban lebih, misalnya 10, ya saya harus menghargai ya. Kemarin teman kita, Mas Irwanto ya, luar biasa ya. Beliau sudah berumah tangga, tentu membagi waktu, membagi urusan keluarga sangat sulit ya. Tapi semangatnya luar biasa ya. Menulisnya berlembar-lembar, saya sangat kagum sekali ya, memberikan penjelasan. Akhirnya saya harus akui, beliau saya harus kasih A ya, Mas Irwanto ya. Tentunya teman-teman tugas studi kasus kirim ke email dosen yang tertera di WA Group ya sebelum ujian tengah semester ya. Nah, tentunya jawaban UTS yang Anda kirimkan hanya 1 kali ya. Saya akan kritik ya buat tulisan Anda berkualitas atau tidak ya. Kalau tidak jangan kirimkan lagi ya. Pak, ulang lagi ya. Jadi sebenarnya jadi menggampangkan. Jadi Anda harus tulis dengan baik ya, dengan bagus ya. Jadi kalau Anda sudah kirimkan 1 kali, kalau saya kritik ini kurang berkualitas ya, jadi saya tidak ada minta perbaikan lagi ya. Penulisan harus benar-benar ya, ketik dengan baik ya. Nah, penulisan dalam studi kasus ini sehingga Anda nanti terlatih untuk nanti penulisan skripsi ya, baik skripsi kualitatif atau kuantitatif, teman-teman ya. Sehingga perlu ini ya, saya berhak sebagai dosen berhak tegur Anda ya. Tapi tegur Anda tentu bukan tegur dalam ini ya, artinya saya memberi Anda agar Anda membangun ya, membangun diri Anda ya. Sebab sekarang daya
kompetensi saing di ekonomi yang semakin global, apalagi dalam ekonomi pembangunan Indonesia saling bersaing ya, masalah kualitas sumber daya manusia Anda ya. Jangan Anda dosen kritik atau memberikan teguran saran ya, Anda emosi, Anda marah, Anda baper. Nah, ini ya, mohon hilangkan ya. Kritikan membangun ini ibarat membuat Anda nanti maju, lebih maju lagi selangkah ya, sehingga Anda menjadi sarjana-sarjana atau manajer-manajer yang profesional ya. Saya harap tulisan Anda tidak asbun dalam tugas studi kasus yang saya berikan ya. Ini tugas studi kasus yang pertama ya. Sehingga teman-teman, iya ini ada foto kalian ya. Ada tuh fotonya Bang Firdaus, Bang Tommy ya. Bersama kawan-kawan Stigi, semoga kita menjadi sukses ya. Ya, sukses, kita sukses dan berhasil hanya untuk Indonesia, negeri kita tercinta ya. Jangan ribut-ribut lagi, jangan ribut-ribut lagi ya. Pemilu sudah usai, pemilu sudah over ya. Kita terima presiden yang sudah terpilih ya. Jangan ribut-ribut ya. Sebab pembangunan ekonomi harus berlanjut terus-menerus ya. Kamu usianya 25 ya. 20 tahun lagi 40 ya. Kita harus memberikan generasi contoh yang baik kepada generasi muda berikutnya ya, teman-teman ya. Sehingga mudah-mudahan insya Allah kita menjadi sarjana sukses. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah masa depan gemilang Anda, kita semua, keluarga besar STIG Jakarta ya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Jadi teman-teman jangan lupa ada tugas ya, mau dikerjakan tugas satu ya, ada satu A, satu B ya. Lalu berikutnya tentang program ekonomi ya. Ini Pak Jongi bukan iklan ya. Kita harus dewasa ya. Agar program ekonomi berlanjutan ya, ada program ekonomi kerakyatan, ada juga program master plan perluasan ekonomi, ada program pemulihan ekonomi ya. Lalu ada juga proyek strategi nasional harus kita dukung, rencana pembangunan jangka panjang kita harus dukung kawan-kawan ya. Lalu pembangunan ekonomi kita harus di Indonesia harus kita dukung teman-teman ya. Lalu ini ada teori pertumbuhan ekonomi secara historis ya, teman-teman nanti dibaca lagi kawan-kawan ya. Ya, ini teori ekonomi ya. Kalau kita ambil dari luar negeri tidak bisa cocok ya. Kita ada ekonomi kita sendiri, nanti kita akan bicara tentang ekonomi Pancasila ya. Lalu ada teori ekonomi klasik ya. Lalu ini pemikiran Adam Smith ya. Dan ini tentang pandangan ekonomi Adam Smith ya dalam berbagai hal ya. Dan pandangan John Maynard Keynes ya. Dan pengertian ekonomi pembangunan ya. Dan demikian teman-teman, kita sudah lebih dari 35 menit. Semoga kita berhasil ya. Oke. Sebelumnya saya akan screenshot nanti ya. Oke, saya akhiri ya. Oke, ya. Baik teman-teman, mohon open kamera teman-teman agar nanti ini sebagai laporan ya. Bukan di saya saja, di dosen-dosen lain ya. Tolong open kamera sebentar aja ya. Ya Bang Niko ya, tetap semangat Bang Niko. Sebentar lagi ini ya. Bang Firdaus, sebentar Bang Firdaus. Ya oke ya. Ya saya ini ya. Oke. Iya oke. Ya teman-teman, demikian pertemuan kedua ya. Terima kasih Bang Tommy, Bang Prastio, Bang Irwanto, Bang Irwanto, wah luar biasa ya. Abang kita Bang Irwanto ya, membagi waktu dengan keluarga, Bang Firdaus, Niko, Bang Rory, Muhammad Siti, Saroni, dan Bang Syamir ya. Tetap semangat kawan-kawan ya. Mohon teman-teman ya, sekarang ini kita diajak disiplin ya dengan pimpinan ketua yang baru ya, sehingga kita akan menuju kualitas kita jauh lebih baik ya. Demikian pertemuan kedua hari ini tanggal 20 Maret 2024. Saya ucapkan terima kasih. Tetap sehat selalu. Salam saya buat keluarga, dan saya ucapkan juga turut berduka cita buat teman kita Santiarian ya. Semoga almarhumah ibunda diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, sukses selalu ya. Sukses selalu, tetap semangat. Amin. Amin, 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 amin.